sudah dari kemarin sudah dibagi menjadi kelompok ya. Sudah membawa apa yang sudah Ibu sampaikan, penggaris, pensil, dan hadiah. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, tadi kita anak-anak melakukan praktikum pengamatan biji yang sudah Ibu temukan menjadi gambar. Nah, di sini nanti anak-anak akan mengamati gambar tersebut dengan panduan lembar kerja praktikum. Namun sebelum anak-anak mencoba untuk pengamatan gambar yang sudah ditangkapkan ini, anak-anak harus terlebih dahulu apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan dan apa perbedaannya. Jika dilihat dari yang Ibu ambilkan, ada yang ingin mencoba membaca apa yang terdapat di depan? Ya, Seti. Ibu, jadi pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan itu adalah pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, tinggi, volume, dan atau massa tubuh yang bersifat tidak kembali seperti semula. Sementara itu perkembangan adalah proses menuju kedewasaan atau pematangan fungsi pada tumbuhan. Benar sekali. Jadi PPT yang sudah ditampilkan, kita perlu memberi penekanan bahwa pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya sebuah ukuran, tinggi, volume, sehingga dapat diartikan bahwa pertumbuhan itu merupakan perubahan yang dapat diukur secara angka atau kuantitatif. Contoh, anak-anak lahir ketika lahir panjang anak hanya 49 cm. Namun sekarang tinggi Mira berapa? 162. Bisakah kita kembali ke tinggi ketika 49 cm di saat bayi? Bisa. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Anak-anak di sini sudah menstruasi semua? Nah, kematangan fungsi ovarium itu merupakan bentuk dari sebuah perkembangan pada tubuh. Yang tadi apa dia katakan? Kemudian, kalau diamati dari ciri-cirinya yang sudah kita sampaikan tadi, pertumbuhan di tumbuhan ini ditandai dengan pertumbuhan pertamanya tinggi batang, juga daun, ukuran batang, kemudian juga akar dari tumbuhan tersebut. Sedangkan pada perkembangan sendiri itu ditandai dengan bentuknya bunga, buah yang berfungsi untuk dari reproduksi dari tanaman tersebut. Kalau contohnya tadi sudah ya, contoh perkembangan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ada yang ingin dicoba membaca? Yang tadi. Jadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu ada dasar dari tumbuhan seperti hormon dan juga gen. Ada juga mempengaruhi misalnya peran penting dalam pembentukan sel. Benar sekali. Faktor internal itu merupakan faktor yang dipengaruhi dari dalam tubuh makhluk hidup. Kalau di sini ada water sebuah, tapi faktor ini berasal dari tubuhnya sendiri. Seperti salah satunya hormon auksi. Hormon auksi itu berperan penting dalam pemanjangan sel yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Kemudian kalau faktor eksternalnya berasal dari luar ya pastinya. Kalau ada internal yang berasal dari dalam, berarti eksternalnya dari luar. Seperti cahaya matahari, air, suhu, kelembaban, dan juga nutrisi dari tanah. Kemudian tanaman itu tumbuh lebih baik jika terdapat sinar matahari dan air yang cukup. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum anak-anak melakukan praktikum pengamatan? Tidak. Kalau seperti itu, mana kelompok 1? Kelompok 1, jadi ini kelompok 2. Nah, anak-anak itu kan Ibu hanya menyediakan 2 gambar yang ditumbuhkan di tempat terang dan juga gelap. Nanti anak-anak switch ya. Ini diamati dulu di kelompok 1, kemudian yang di tempat gelap diamati oleh kelompok 2. Nanti setelah kelompok 2 selesai baru dipindah ke kelompok 1 dan kelompok 1 juga seperti itu. Paham? Waktu kalian tidak terlalu banyak untuk mengerjakan, jadi setelah dibagi siapa saja yang akan menjawab soal diskusinya, kemudian siapa yang akan mengamatan. Jadi KKN yang telah Ibu susun ke anak di situ terdapat perintah untuk membuat tabel. Jadi tabel itu seperti ini. Di perlakuan
Kemudian yang diamati adalah tinggi batang, kemudian ukuran batang, kemudian jumlah daun, kemudian yang terakhir adalah warna daun. Seperti ini. Ini untuk perlakuan di tempat terang, ini gelap. Seperti ini. Bisa? Bisa. Nah, silahkan dicoba lakukan pengamatan ini, bisa ke depannya. Untuk nomor 1 silahkan dilakukan pengamatannya. Ya. Lakukan pengamatan. Jika di buka, boleh menyampaikan ya. Terlebih dahulu pengamatan dari salah satu kemampuan, kemudian nanti dibandingkan dengan gambar yang ada di tempat gelap ya. Bisa? Mungkin lebih mudah kalau bangkunya ditukar ke belakang ya, biar hukuman anak itu tidak sakit. Sudah untuk nomor 1? Nomor 2 sudah? Di switch ya. Karena juga harus memperhatikan pengertian dulu pertumbuhan dan perkembangan itu apa. Jadi anak-anak bisa mengamati tanaman yang anak-anak itu dengan pemahaman yang benar. Sudah? Sudah? Benar sudah? Sampai soal diskusi juga sudah dikerjakan? Sudah. Kalau 1 sudah, kalau 2? Sudah? Bisa dikumpulkan ke depan ya. Jadi dari pengamatan anak-anak, dari kecambah yang sudah ditanamkan tanaman tersebut itu termasuk pertumbuhan atau perkembangan? Ya, gede. Saya ini termasuk pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Mengapa Rudy bisa menyampaikan hal tersebut? Karena dari definisinya kita tahu bahwa pertumbuhan itu mana kita bisa ukur dengan angka. Terus juga kita jelas bahwa yang awalnya tidak sepanjang ini tumbuhan ini jadi sepanjang seperti sekarang. Ya. Kemudian perkembangan bisa kita lihat dari ada dan tidak ada daun. Itu sebelumnya tidak tumbuh daun, tapi sekarang itu sudah tumbuh. Itu perkembangan. Ya. Nah, perkembangan itu adalah proses menuju sebuah pematangan fungsi yang ditandai dengan apa tadi yang sudah disampaikan, munculnya bunga, buah atau kemampuan untuk tumbuhan bereproduksi. Jadi, pencapaian yang sudah anak-anak amati itu kan hanya menunjukkan pertumbuhan dari kacang hijaunya yang semuanya hanya biji, kemudian tumbuh menjadi tanaman yang sudah memiliki daun, batang, yang dari hari pertama dia itu hanya muncul kotiledonnya saja, kemudian di hari kedua tumbuhnya hanya tingginya kurang lebih dari 2 cm sampai ke hari 6 yang tingginya berapa? Salah satu bisa menyampaikan 15 cm. 15 cm untuk yang kecambah Di tempat yang gelap. tempat gelap, kemudian tempat terang 10 cm. 10 cm seperti itu. Jadi dari kita simpulkan bahwa kecambah yang paling ramah itu termasuk dalam pertumbuhan seperti itu. Kemudian maka kecambah yang paling aman tadi memiliki tinggi
Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Sudah Ibu? Ya. Karena sudah cukup paham, ada apa yang bisa menyimpulkan hasil belajar kita hari ini? Yang belum. Karena ini mencoba menjawab, menyimpulkan. Siapa yang ingin coba menyimpulkan? Ya udah. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Di mana seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi bahwa pertumbuhan itu yang masih bisa diukur dengan angka, sedangkan perkembangan itu menuju ke kedewasaan. Nah, sedangkan tadi juga kita sudah mempelajari mengenai faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk faktor internalnya itu tadi dijelaskan di hormon yang mempengaruhi, di mana adanya hormon auxin dan juga hormon auxin yang berperan pada pertumbuhan. Sedangkan juga ada faktor eksternal yang dari luar lingkungan seperti cahaya matahari, kemudian nutrisi yang didapatkan dari lingkungan. Baik, terima kasih sekali atas kesimpulannya yang cukup singkat dan juga cukup lengkap ya. Terima kasih atas kesimpulannya. Terima kasih anak-anak sudah mencoba menyimpulkan seluruh pelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, karena Ibu ingin mengetahui apakah anak benar paham atau hanya mengatakan paham untuk menyelesaikan pembelajaran. Jadi Ibu ada kan 3 quiz. Jadi siapa yang cepat dia yang menjawab. Seperti itu. Sudah siap? Siap Ibu. Jadi nanti anak-anak kalau Ibu sudah menyampaikan soalnya, anak langsung angkat tangan. Siapa yang hanya bilang jawaban saja tidak akan ditunjuk. Jadi harus angkat tangan dulu, menunjukkan nama, baru menjawab. Seperti itu. Paham? Ibu. Siap? Siap. Soal pertama. Jelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan secara singkat. Yang kira? Jadi Ibu memperkenalkan diri terdapat maksudnya pengertian dari pertumbuhan sendiri merupakan proses dari tumbuhan mengalami penambahan volume tinggi dan yang bisa diukur bersifat kuantitatif dan irreversibel atau tidak bisa kembali. Sama perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan, jadi tidak bisa diulang dan tidak bisa dihitung. Jadi bisa itu. Benar sekali ya. Soal kedua. Soal kedua. Sebutkan 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Yang D.